Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Munawwarah Kota Nganjuk rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan malam hari ini adalah kajian perdana setelah kita menghatamkan kitab yang berjudul Sabilur Rasyad Mukhtasarul Adabil Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka kita akan lanjutkan dengan kajian yang lainnya, membahas kitab terkait dengan akidah at-tauhid. Dan judul kitab yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana ada di sampul, adalah mi'atu su'alin wa jawabuhu. Mi'atu su'alin, 100 soal atau pertanyaan, wa jawabuhu, dan jawabannya. Jadi kitab ini berjudul 100 soal jawab fi aqidati tauhidi, dalam akidah tauhid, yang mana kitab ini disusun jam'un wa i'dad, dihimpun atau dikumpulkan wa i'dad dan dipersiapkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Asy-Sya'lan. Nama penyusunnya adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Asy-Sya'lan, yang mana beliau ini adalah Mudirul Maktabit Ta'awuni Lidda'wati wal Irsyad wa Tawiyatil Jaliyat bi Hayyi Al-Aziziyyati bir-Riyadh. Beliau adalah mudiru, pimpinan atau direktur Al-Maktabi, kantor At-Ta'awuni, kerjasama. Jadi direktur atau pimpinan kantor kerjasama Lidda'wati, untuk dakwah, wal irsyadi, dan bimbingan, wa tawiyatil jaliyat, dan penyuluhan bagi para pendatang, bihayyi
di distrik, kalau di sini kampung, kalau di Arab Saudi namanya distrik. Di distrik Al-Aziziyati, Al-Aziziyah Birriyadhi, di kota Riyadh. Jadi beliau adalah pimpinan kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan bagi para pendatang yang berkedudukan di distrik Al-Aziziyah di kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Kitab ini dicetak sanata arba'in wa arba'imiatin wa alfin hijriyatan, tahun 1440 hijriah, al-muwafiq bertepatan dengan sanata thamaniya asyrata wa alfaini miladiyatan, bertepatan dengan tahun 2018 Masehi. Jadi dicetak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Mari kita masuk pembahasan. Di situ setelah antum buka satu lembar ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama di antara kebiasaan mereka ketika menyusun atau menulis sebuah kitab, para ulama selalu mendahului dengan menuliskan al-basmalah dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjadikan kalimah al-basmalah sebagai tawassul yang syar'i agar Allah memudahkan penulisan kitab tersebut. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Kemudian beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Sekarang kita bacakan al-muqaddimah atau at-taqdim, pendahuluan yang disampaikan oleh salah satu guru kami, yaitu Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau telah membaca kitab ini dan kemudian beliau memberikan kata pengantarnya secara singkat. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa ba'du, dan sesudah itu, qara'tu hadhil as'ilata wal ajwibah. Kata beliau, qara'tu, aku telah membaca hadhil as'ilata wal ajwibata, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban ini, allati yang katabaha Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammadin Asy-Sya'lan. Katabaha, yang telah ditulis pertanyaan-pertanyaan berikut jawaban-jawabannya oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy-Sya'lan. Jadi kitab ini penulisnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy-Sya'lan. Wa dimnuha, dan isinya, bagian dalamnya adalah kitabu thalathatil usuli. Di dalamnya berisi kitab thalathatil usul. Insyaallah banyak yang sudah pernah mempelajari kitab ini. Jadi kitab ini di dalamnya berisi kitab 3 landasan utama, thalathatil usul, 3 landasan yang utama. Wal qawaidil arba'i, dan juga berisi kitab al-qawaid al-arba', 4 kaidah utama. Li Syekhil Imam, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, seorang pembaharu, Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi isinya kitab ini adalah 2 kitab sekaligus dimasukkan dalam kitab ini.
Namun bukan begitu saja dinukil, hanya saja kitab ini oleh penyusunnya disusun dalam bentuk tanya jawab, soal dan jawab, sehingga memudahkan bagi mereka-mereka yang baru mempelajari tauhid dan akidah di dalam mempelajarinya, mudah untuk memahaminya. Jadi berisi 2 kitab. Yang pertama apa? Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Dan yang kedua adalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang utama, yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fawajadtu dzalika, maka aku mendapati hal tersebut, hal itu amalan jayyidan, satu amalan yang baik, kata Syekh Shalih Fauzan, mufidan, dan amalan yang memberikan faedah, amalan yang baik dan banyak manfaatnya atau faedahnya, yu'inu, yang bisa membantu ala ma'rifati hadzal kitabil jalili, untuk memahami atau untuk mengerti kitab yang besar ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan ini adalah pekerjaan yang sangat bagus, amalan yang sangat bagus dan banyak faedahnya, sangat berguna, yang mana membantu untuk memahami kitab yang besar ini. Wa yuqarribuhu lil afhami, dan bisa mendekatkan kepada pemahaman-pemahaman. Fajazahullahu khaira, fajazahullahu, maka semoga Allah membalas Syekh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan, khairan, dengan banyak kebaikan. Wa nafa'a bi ilmihi, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya beliau. Katabahu, muqaddimah atau pendahuluan ini ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan beliau adalah salah satu guru kami dari kota Riyadh, kerajaan Saudi Arabia. Dan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan adalah udhu Hay'ati Kibaril Ulama'i, anggota Hay'ah Kibar Ulama. Kalau di sini MUI. Jadi kalau di sini namanya MUI. Kalau di Saudi Arabia Hay'ah Kibar Ulama. Jadi beliau adalah anggota majelis ulamanya kerajaan Saudi Arabia. Ditulis fil hadi wal isrin, pada tanggal 21 bulan 3 ya min syahri, dari bulan Rabiul Awal, sanata arba'ina wa arba'imiatin wa alfin hijriyatan, tahun 1440 hijriah. Inilah mukaddimah yang ditulis oleh guru kami Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi di situ beliau mengatakan bahwa aku telah membaca beberapa pertanyaan, berikut jawabannya yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan, yang mana di dalamnya berisi kitab 3 landasan utama dan 4 kaidah utama yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka kata Syekh, aku mendapati di situ adalah pekerjaan yang baik dan berguna, yang bisa membantu untuk memahami kitab yang besar ini, yang agung ini, dan bisa mendekatkan kepada pemahamannya. Maka aku ucapkan semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak dan memberi manfaat dengan ilmunya. Taib, buka halaman 6 sekarang para jemaah. Halaman 6 ini adalah mukaddimah dari penulisnya. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu
segala puji lillah hanya milik Allah, Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Dan para ulama begitu kebiasaan mereka. Ketika menulis kitab mesti memulai dengan al-basmalah, alhamdulillah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam, ala asyrafil anbiya'i, atas nabi yang termulia, wal mursalin dan utusan yang termulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang paling mulia di antara para nabi dan para utusan. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, atas manusia yang paling mulia dari kalangan para nabi dan para rasul. Amma ba'du, adapun sudah itu, beliau mengatakan, fahadihi as'ilatun wa ajwibatuha. Fahadihi, maka ini adalah as'ilatun, beberapa pertanyaan, wa ajwibatuha dan jawaban-jawabannya, fi aslil usuli, tentang prinsip yang paling pokok, yaitu tauhidillahi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa suci. Jadi prinsip agama kita yang paling pokok, yang paling asasi adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa suci. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap dari kita. Maka kita, setelah kita meyakini kebenaran ajaran Islam, dan kita juga memeluk agama Islam dengan ikhlas, tulus dari dalam lubuk hati kita yang terdalam, maka hendaknya sudah itu kita bertekad untuk mempelajari tauhid. Karena ini prinsip yang paling pokok, yang paling pondasi. Kemudian yang kedua, wa tahdhiri min diddihi. Yang kedua adalah setelah mentauhidkan Allah adalah wa tahdhiri, dan memperingatkan min diddihi, dari lawannya tauhid. Apa? Wa huwa syirku billahi, yaitu perbuatan kesyirikan terhadap Allah. Jadi di dalam kitab ini ada pokok yang kedua yang paling prinsip, yaitu memperingatkan manusia dari lawannya tauhid, yaitu berbuat syirik kepada Allah, diperingatkan. Wa wasailuhu, dan juga sarana-sarananya diperingatkan. Jangan sampai kita tidak sadar telah melakukan kesyirikan, dan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Wa fi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, dan juga membahas tentang akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Wa fi mu'taqadi, dan tentang akidah, ada keyakinan ya, tentang keyakinan dari ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau berkata, sugtuha, aku menyiapkannya, aku mempersiapkannya, bitoriqatin mukhtasarah, bitoriqatin dengan metode atau cara, mukhtasaratin yang ringkas. Jadi sini beliau mengambil metode yang ringkas, yang mudah. Ra'aitu, yang aku perhatikan, fiha padanya, antakuna, agar soal jawab yang jumlahnya 100 ini menjadi soal jawab yang sahlatul fahmi, mudah difahami, lil qari'i, bagi pembaca. Kenapa dibuat dengan cara yang ringkas, jadi tulisannya ringkas? Ini beliau ingin soal jawab yang ada di pertanyaan ini, soal jawab yang ada di kitab ini mudah untuk dipahami oleh pembaca. Tujuannya itu. Kemudian beliau menutupnya, as'alullaha, aku memohon kepada Allah Subhanahu yang Maha Suci,
an yanfa'a biha, agar dia memberi manfaat biha dengannya. Jadi beliau menutup dengan doa agar Allah menjadikan kitab ini bisa bermanfaat bagi diri beliau dan kaum muslimin. Dan para ulama lihat ya, kalau menulis itu tidak menambahkan di depannya asyih, tidak. Tapi kita ketika membaca harus kita tambahkan asyih. Kalau beliau-beliau tidak mau. Jadi itu termasuk tawaduknya para ulama, rendah hatinya para ulama. Mereka tidak menambahkan kata-kata asyih. Tapi kita sebagai muridnya atau orang-orang yang mempelajari kitabnya, jangan sampai langsung kita baca Abdul Aziz, jangan begitu, kurang tepat. Jadi kalau kita Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Asy-Sya'lan, sama dengan begini ya. Misalnya ada seorang ustadz kenalan, ustadz siapa namanya? Tidak mungkin ustadz yang tawadhu itu biasanya saya misalnya Ustadz Muhammad Yusron Mustafa, tidak tawadhu itu. Saya Muhammad Yusron Mustafa. Tapi jangan antum benar, oh antum Muhammad Yusron Mustafa, jangan begitu. Ini juga tidak memuliakan guru. Jelas? Nah, dari sisi Syekh tidak menambahkan kata-kata Syekh karena termasuk bentuk tawadhu, rendah hatinya beliau. Tidak mengunggul-unggulkan ilmunya, tapi kita ketika membaca kitab harus kita muliakan guru-guru kita. Sekarang para jamaah, kalau kita memanggil guru kita dengan panggilan nama saja, apa bedanya dengan kita memanggil anak kita? Kalau kita memanggil guru kita dengan panggilan Pak atau Mas, apa bedanya kita memanggil orang lain Mas atau Pak? Maka hendaknya kita memuliakan guru kita dengan panggilan-panggilan kehormatan mereka. Kalau panggilannya Kiai ya dipanggil Kiai, kalau panggilannya Gus ya dipanggil Gus, kalau panggilannya Ustadz dipanggil Ustadz, kalau panggilannya Syekh dipanggil Syekh. Ini sebagai bentuk kita memuliakan guru-guru kita, yang mana guru-guru kita itu dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bentuk tawaduknya para ulama ketika kami belajar di Makkah Al-Mukarramah, belajar di Al-Madinah, Al-Munawwarah dan kota-kota yang lain di Saudi Arabia. Para ulama itu kalau manggil kita muridnya itu tidak dengan namanya. Saya belum pernah dipanggil Muhammad Yusron Ta'al, tidak. Syekh Muhammad Yusron silakan ke sini. Jadi dipanggil begitu. Padahal kita muridnya. Mungkin aja itu adalah doa-doa mereka kepada kita agar kita kelak menjadi orang-orang yang alim, yang berilmu. Syukran. Agar kita menjadi orang yang alim. Dan hendaknya itu yang kita contoh. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Asy-Sya'lan. Dan sudah kita bacakan tadi jabatan beliau adalah Mudirul Maktabit Ta'awuni, direktur atau pimpinan kantor kerjasama lidakwati wal irsyad, kerjasama dakwah dan bimbingan, wa tawiyatil jaliyati, dan penyuluhan bagi para pendatang, bihayyi, di distrik. Hayyi itu kampung kalau di sini. Kalau di Arab sana namanya distrik. Di Hayyi, di distrik Al-Aziziyati, Al-Aziziyah di Riyadh, di kota Riyadh. Riyadh itu adalah asimatu Al-Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah, ibu kotanya kerajaan Saudi Arabia. Kalau Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah adalah ibu kota suci, itu bedanya. Kalau ibu kota negara Riyadh, kalau ibu kota suci adalah apa? Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah. Jadi bisa dibedakan ya. Baik, ini tadi pendahuluannya. Nah, sekarang kita insyaallah masuk pada pembahasan kitab kita. Bagi yang pernah mengkhatamkan kitab Al-Usul Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul namanya, 3 landasan utama. Dulu kalau tidak salah saya sering lihat flyernya dakwah Nganjuk mengaji ini ya. Itu saya lihat Ustadz Ibnu Amiruddin dari Jakarta sering di liburan-liburan beliau mengisi daurah di Nganjuk. Dan pernah saya baca di antara flyernya adalah tentang apa? Kitab 3 landasan utama. Matur nuwun. 3 landasan utama.
Bagi yang sudah pernah belajar, nanti ketika mempelajari kitab ini lebih gampang nanti. Bagi yang belum, insya Allah kitab ini tidak terlalu sulit untuk dipahami, ya, karena dibuat dalam bentuk soal jawab atau pertanyaan dan jawaban. Beliau mengatakan, kata beliau, aqidatu tauhidi, akidah tauhid. Akidah itu artinya apa? Keyakinan tauhid. Soalun berupa pertanyaan wa jawabu dan jawabannya. Berarti soal jawab. As-su'alul awwalu, pertanyaan yang pertama, limadha nadrusu tauhida. Limadha, mengapa? Nadrusu, kita mempelajari at-tauhid, tauhid. Ini penting ini para jamaah untuk difahami. Kenapa kita umat Islam, kita muslim dan muslimah mempelajari tauhid? Kenapa kita harus belajar tauhid? Maka maka jawabannya, li'annahu aslul usuli. Li'annahu, karena tauhid itu, karena sungguhnya tauhid adalah aslul usuli, prinsip yang paling pokok, prinsip yang paling asasi. Jadi aslun itu artinya pokok atau prinsip. Al-usul dari prinsip-prinsip yang lain. Tapi kalau kita terjemahkan yang bagus, prinsip yang paling pokok, prinsip yang paling mendasar, pokok yang paling asasi, yaitu tauhid. Dasar yang paling utama adalah tauhid. Itu makna asal. Jadi aslun itu dalam bahasa Arab itu maknanya bisa apa? Pokok, bisa prinsip, bisa dasar, sebagaimana juga asas, itu juga bisa diartikan dasar. Makanya kita kadang-kadang membaca kitab judulnya Usulu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Apa terjemahannya? Prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Usulu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Ada kitab judulnya Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok sunnah. Siapa yang nulis? Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini perlu juga dikaji nantinya. Mudah-mudahan kalau bisa khatam kitab ini, kita bisa mengkaji Usulus Sunnah. Dan insya Allah saya akan fokuskan pembahasan di masjid ini untuk jadwal saya membahas kitab-kitab tauhid dan akidah, supaya akidah kita semakin kuat. Dan insya Allah kalau akidah kita semakin kuat para jamaah, kita tidak mudah goyah. Kita tidak akan menyekutukan Allah. Kita betul akan beribadah menyembah Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ibadah kita semakin baik, akhlak kita semakin mulia, adab-adab semakin kita perhatikan. Kemudian kita semakin bersemangat untuk memperjuangkan Islam dengan kita memahami tauhid dan akidah. Jadi faham ya kenapa alasannya kita mempelajari tauhid? Li'annahu aslul usuli, karena tauhid merupakan prinsip yang paling mendasar, yang paling penting. Wa min ajlihi, dan dikarenakannya dan disebabkannya, khalaqallahul jinna wal insa, Allah menciptakan jin dan manusia. Dari disebabkan tauhid, dikarenakan tauhid, Allah menciptakan jin dan manusia. Ini alasannya. Kenapa kita belajar tauhid? Jadi tauhid merupakan sebab penciptaan jin dan manusia. Jadi Allah ciptakan kita ini dalam rangka untuk mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Kemudian juga alasan yang ketiga, wa arsalallahu rusula. Jadi kenapa kita mempelajari tauhid? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya ini juga dalam rangka untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Jadi kalau kita melihat sejarah dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam, maka didapatkan bahwa dakwah mereka itu inti dakwahnya apa? Tauhid. Mengajak untuk beribadah menyembah Allah semata dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Semua nabi dan rasul seperti itu dakwahnya. Wa anzalal kutuba, dan
Dikarenakan tauhid Allah menurunkan kitab-kitabnya. Jadi dalam rangka mentauhidkan Allah, Allah turunkan kitab-kitabnya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya tidak lepas dari 3. Apa itu? At-tauhid wal ahkam wal qisas. At-tauhid apa? Tauhid, isinya Quran. Tauhid itu masuk di dalamnya akidah. Wal ahkam, hukum-hukum. Jadi Quran itu kalau tidak berupa akidah ayatnya ya ayat hukum. Kalau bukan ayat hukum ya ayat tentang kisah-kisah. Sudah, Al-Quran itu 3 itu. Coba ayat apa saja. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat apa itu? Tauhid. Nanti ada ayat kisah, seperti ketika burung ababil melempari apa? Pasukan gajah. Ya kan? Itu tentang apa? Kisah. Ada ayat tentang hukum. Mana contohnya? Fasholli lirabbika wanhar. Ini hukum, kita diperintahkan untuk sholat. Maka Quran isinya tidak lepas dari 3, tauhid, hukum, dan apa? Kisah. Sehingga kitab-kitab Allah itu diturunkan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Wa qama suqul jannati wan nari. Dan disebabkan tauhid, tegaklah suqul jannati, pasar surga, wan nari, dan juga pasar neraka. Apa itu? Pembahasannya panjang, bahwa nanti di surga itu ada pasar, yang mana ya, penduduk surga setiap Jumatnya pergi ke pasar. Namun pasar itu bukan tempat berjual beli sebagaimana di dunia, hanya tempat berkumpul-kumpul. Di sana mereka berkumpul kemudian pulang, tidak ada sholat Jumat karena sudah tidak ada ibadah di sana, tinggal bersenang-senang. Sepulang dari pasar, mereka bertambah tampan dan bertambah wangi. Ketika mendapati istrinya kaget, suamiku bertambah wangi dan tampan. Dan suaminya pun kaget, ternyata istri-istrinya di rumah bertambah cantik dan apa? Wangi. Itu pasar surga. Adapun pasar neraka, di sana manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merasakan siksaan itu atau menghadapi siksaan itu. Bahkan penduduk neraka yang paling ringan siksaannya itu penduduk neraka yang berada pada permukaan neraka, yang paling atas. Semakin ke bawah semakin berat, ke bawah lagi semakin berat, lebih ke bawah lagi semakin berat, sampai yang paling berat adalah ad-darkul asfal, kerak neraka yang paling bawah. Itu yang paling berat, itu tempatnya kaum munafikin. Dan penduduk neraka yang masuk neraka, walaupun di neraka yang permukaan yang paling ringan siksaannya, merasa tidak ada manusia yang mendapatkan siksaan seberat dirinya. Itulah penduduk neraka. Adapun penduduk surga, yang paling bawah tingkatan surganya, yang paling rendah tingkatan surganya, merasa ketika sudah masuk surga tidak ada manusia mendapatkan kenikmatan senikmat dirinya. Allahu Akbar. Maka kita hendaknya ya memperhatikan hal tersebut para jamaah, dan berupaya ketika kita hidup di dunia ini sebaik-baiknya kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita berupaya menjadi seorang laki-laki soleh, yang ibu-ibu menjadi perempuan yang solihah sebisa mungkin. Dan itu diawali dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau kita tidak mencari ilmu, kita tidak akan bisa menjadi seorang yang solih dan solihah. Tidak bisa, kecuali dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wan qasaman nasu, dan disebabkan tauhid pula manusia terbagi menjadi 2, ila muslimina, kepada golongan kaum muslimin, wa kuffarin, dan golongan kaum kufar. Jadi karena tauhid akhirnya manusia terbagi 2. Ada yang beriman kepada Allah, yang mau menyembah Allah semata, dan ada mereka yang menolak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, golongan kufar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtu, wa ma dan tidaklah, khalaqtu aku menciptakan, kata Allah, al jinna bangsa jin, wal insa dan bangsa manusia, illa liya'budun kecuali supaya mereka menyembahku semata. Perhatikan ya, illa liya'buduni, ada ni di situ, nunnya di kasrah. Nah, nunnya itu namanya nunul wiqayah. Kasroh itu tanda bahwa setelah nun asalnya ada ya, namanya yaul mutakallim, ya si pembicara, orang pertama. Namun ya-nya dihapus, sehingga kalau kita menerjemahkan adalah illa kecuali liya'budun, supaya mereka menyembahku. Ku-nya di sini adalah ku-nya Allah Subhanahu wa taala, menyembahku semata dan tidak menyembah selainku. Di dalam tafsir dijelaskan, saya nukilkan tafsirnya, tidak ada di situ ya. Saya bacakan dari tafsirnya di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia. Wa ba'atsu jami'ar rusuli, dan mengutus seluruh utusan, illa kecuali li ghayatin samiyatin, untuk tujuan yang luhur, tujuan yang mulia. Apa itu? Hiya ibadati, tujuannya adalah untuk menyembahku, kata Allah, wahdi semata, duna man siwaya, bukan selain diriku. Jadi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa difahami ini para jemaah ya, insyaallah. Sehingga dari pertanyaan yang pertama ini, kenapa kita mempelajari tauhid? Maka alasannya apa? Karena tauhid adalah prinsip yang paling pokok, dan disebabkan tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Allah utus para utusannya, Allah turunkan kitab-kitabnya, bahkan tegak pasar surga dan neraka. Manusia terbagi menjadi dua golongan, yang muslim dan kafir. Ini semuanya dikarenakan tauhid. Maka bersyukurlah kepada Allah berjamaah, dan selalulah berdoa agar Allah menjaga akidah kita, agar Allah senantiasa menjaga akidah kita, dan kita tetap istiqomah di atas agama Allah. Apa doanya diantaranya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau berdoa untuk diri sendiri ya, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit, teguhkanlah teguhkanlah, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Kalau mau mendoakan diri sendiri dan orang lain, maka sigotnya dibuat jamak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Dan boleh kita doa untuk diri sendiri, dan lebih baik kita doa untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi bacaannya bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami semuanya di atas agamamu. Sudah masuk sholat atau belum? Belum? Sudah masuk? Kurang? 3 menit lagi, kita lanjutkan dulu. As-su'alu ats-tsani, pertanyaan yang kedua. Min aina na'khudhu aqidatana? Pertanyaan yang kedua adalah min aina, dari manakah, na'khudhu, kita mengambil, aqidatana, akidah kita. Ini pertanyaan harus bisa kita jawab. Dari mana kita mengambil akidah kita? Berarti sumber akidah kita itu dari mana? Apakah kita mengambil akidah kita dari bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, nenek moyang kita, atau masyarakat? Bukan. Kita mengambil akidah kita bukan dari orang tua kita, dan bukan dari nenek moyang kita, dan tidak juga dari masyarakat kita. Tapi kita mengambil akidah kita dari sumber yang jelas. Apa sumbernya? Mari kita baca. Al-jawab, maka jawabannya minal Qur'ani, kita mengambil akidah keyakinan kita dari Al-Quran, was sunnati, dan dari sunnah. Sebab di masyarakat masih sering ditanyakan ya, pertanyaan yang banyak terjadi, banyak muncul di masyarakat, khususnya
sebelum ada ini, misalnya ada jenazah mau dikuburkan, itu sering saya ditanya, Ustaz, ini nanti tali pocongnya itu dilepas atau tetap ditalikan? Saya tanya, adakah di dalam hadis perintah untuk melepas? Tidak ada. Atau perintah untuk mengikat? Tidak ada. Kenapa diberi ikatan? Itu hanya untuk supaya kain kafannya tidak terbuka saat dipindahkan dari rumah menuju tempat pekuburannya. Jika tidak ada keterangan dari hadis Nabi SAW, lebih-lebih dari Al-Quran, maka boleh dilepas, boleh tidak. Namun di masyarakat kita ada keyakinan yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat, kalau tali pocong itu tidak dilepas, nanti mayitnya akan menjadi pocongan. Itu masih ada di masyarakat kita. Nah, ini akan menjadi pocongan. Saya bilang, nggak usah nunggu nanti malam, ini loh sudah menjadi pocongan sekarang kita. Nggak usah nunggu nanti malam, sekarang sudah menjadi pocongan. Itu masih banyak di masyarakat itu. Jadi seperti itu. Jadi katanya kalau tidak dilepas nanti menjadi pocongan. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada dasarnya keyakinan seperti itu. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena memang Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian itu ya. Thayyib. Jadi kita lanjutkan ya. Beliau mengatakan ya. Kata beliau, minal Qur'ani, diambil dari Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah, wa ma kana alaihi salaful ummati, dan dari apa-apa karena yang hal tersebut alaihi berada di atasnya, karena yang dahulu alaihi berada di atasnya, salaful ummati, pendahulu umat. Berarti akidah kita diambil yang pertama dari apa? Al-Quran, yang kedua dari as-sunnah, dan apa-apa yang diyakini oleh salaful ummah. Oleh siapa? Para sahabat. Oleh siapa? Para tabi'in. Oleh siapa? Tabi'ut tabi'in. Sehingga akidah itu sumbernya adalah Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah apa-apa yang diyakini oleh para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'un rahimahumullah, dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Ini yang harus difahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsalitsu, pertanyaan yang ketiga, mal usulu tsalatsatu, apa tiga landasan utama allati yajibu, yang wajib alal insani, atas seseorang, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya. Saya ulangi, mal usulu tsalatsatu, apa tiga landasan, allati, yang tiga pokok, landasan itu pokok, dasar, tiga dasar, tiga prinsip, tiga landasan, allati, yang yajibu, wajib, alal insani, atas seseorang, atas manusia, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, untuk mengenalinya, walati, dan yang yus'alu, akan ditanya, anha, tentangnya, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi apa yang dimaksud dengan tiga landasan yang manusia itu wajib untuk mempelajarinya, mengetahuinya, dan mengenalnya, dan yang manusia akan ditanya tentang tiga landasan itu di dalam kuburnya. Ini ditanyakan di sini. Maka al-jawabu, jawabannya, yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, hal yang wajib diketahui dan akan ditanyakan di kubur adalah ma'rifatul abdi, seorang hamba dia mempelajari atau mengenal rabbahu, tentang Robnya. Harus seorang hamba itu kenal Robnya. Wadinahu, dan mempelajari agamanya, mengenal agamanya. Wa nabiyahu, dan mengenal nabinya, mempelajari tentang nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga landasan yang wajib kita pelajari, dan ini yang akan ditanyakan di dalam kubur. Pertanyaannya berapa? Tiga. Man rabbuka, berarti kita wajib kenal Allah, siapa Robmu, siapa sembahanmu. Yang kedua, wa ma dinuka, dan apa agamamu, berarti kita harus kenal dan belajar agama kita. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, berarti kita harus kenal Nabi Muhammad SAW dan mempelajari tentang sejarah hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam.
Benar, hidup kita itu enak loh para jemaah, mudah. Seorang muslim apabila paham agama itu hidupnya mudah. Ya, setelah ngaji begini silakan pulang. Nanti makan malam, kemudian ke kamar mandi dulu, wudu, berdoa sebelum tidur, kemudian tidur. Besok bangun pagi, sholat malam yang bisa sholat malam, sholat subuh, kemudian beraktivitas sudah subuh. Yang mau kerja, yang mau dagang, yang mau sekolah, adik-adik, anak-anak. Demikian. Nanti sore ada kajian, kita hadir, nikmat hidup ini. Jangan sampai hidup itu hanya urusan duniawi saja. Jangan sampai demikian. Nanti pada saatnya ya, orang yang hanya mengurusi kehidupan dunianya saja, pada saatnya dia akan mendapatkan ujian dari Allah yang berat. Itu apa? Dijauhkan dari Allah. Itu berat, ujian berat. Ketika seorang dijauhkan sampai tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dunia tidak dapat, kalaupun dapatnya sedikit, tapi dia jauh dari Allah. Dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kerugian yang sangat besar bagi seorang di dunia ini. Alhamdulillah kita berupaya untuk mempelajari Islam dan mengamalkan Islam. Alhamdulillah kita bisa makan, kita bisa beli kendaraan, kita bisa menikah, ya, kita bisa punya anak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana masih banyak orang-orang yang jauh dari Allah, dunia tidak dapat. Kalau masih dapat dunia masih mending ya, bahasa kita mending. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat, menyesal nanti. Di dunia hidupnya sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Naudzubillahi min dzalik. Kita dengarkan adzan lebih dahulu. Insyaallah sesudah adzan kita lanjutkan sedikit berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan sebentar berjamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. As-su'alu ar-rabi', pertanyaan keempat. Man rabbuka? Siapakah sesembahanmu? Siapakah Rabbmu? Al-jawab, maka jawabannya adalah Rabbi Allahu, Rabbku hanyalah Allah, sesembahanku hanyalah Allah. Alladzi rabbani, alladzi yang rabbani memelihara diriku, wa rabba dan memelihara jami'al alamina, seluruh alam semesta. Jadi Allah adalah sesembahanku yang telah memelihara diriku dan memelihara seluruh alam semesta. Bini'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Itu ada salah harokat sedikit, nunnya di kasrah. Bini'amihi, dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dengan Allah mengkaruniai kita nikmat. Alhamdulillah. Betul. Apa diantaranya para jemaah? Nikmat hidup, diberi rezeki, diberi pasangan hidup, ibu-ibu memiliki suami, bapak-bapak punya istri, diberi anak-anak keturunan yang soleh dan solihah, diberi pekerjaan. Alhamdulillah, dari kita lahir sampai sekarang belum pernah kita sehari tidak makan sama sekali. Ini nikmat semuanya. Allah memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, laisa tidak ada li pada diriku ma'budun, sesembahan, siwahu selain dirinya. Tidak ada padaku sesembahan selainnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya Allah yang memelihara kita adalah firman Allah yang maha tinggi. Qauluhu, firmannya ta'ala yang maha tinggi. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillah, itu milik Allah, Rabbil alamin, Rabb alam semesta, pemelihara alam semesta. Surah Al-Fatihah ayat yang kedua, al-ayat ats-tsaniyah. Jadi pertanyaan yang keempat, kalau kita ditanya siapa sesembahan kita, Rabb kita, ya, maka jawabannya Rabb kami, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memelihara diriku dan juga memelihara seluruh alam semesta dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Dan dia sesembahanku, tidak ada pada diriku sesembahan selain dirinya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tanamkan ini dalam diri kita, sehingga kita sampai meninggal insya Allah tidak akan berbuat syirik. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita faham tauhid. Mohon maaf, kadang-kadang anak-anak muda itu kita prihatin. Banyak anak-anak muda itu apa? Mengalami Islamophobia. Tahu Islamophobia? Benci dengan Islam.
Karena mereka tidak paham Islam itu sendiri. Bahkan sebagian anak muda, naudzubillah min dzalik, sampai mengganti agamanya, naudzubillah min dzalik. Jadi banyak anak-anak muda itu sudah dari kecil dia beragama Islam tapi tidak cinta dengan Islamnya karena dia tidak paham Islam. Tidak pernah datang ke pengajian-pengajian. Dia tidak mengkaji agamanya dengan baik, sehingga dia tidak bangga dengan Islamnya. Bahkan dia benci dengan ajaran Islam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Para jamaah ya, tidak ada tuntunan agama Islam kecuali di dalamnya ada kebaikan. Semua tuntunan Islam tidak ada yang buruk. Semua tuntunan Islam tidak ada yang buruk. Sekarang kalau misalnya anak muda mengatakan, Pak, saya itu berat sholat. Kita tanya, sholat itu berapa menit? Kalau kita umpamakan sholat paling panjang 10 menit, berarti kita hanya sholat 50 menit. Lah cangkrukmu ning ngopi lho, pirang jam? Awakmu nontok bal-balan lho pirang jam? Tenguk-tengukmu ning pos kampling pirang jam? Lek dolanan HP sampean pirang jam? Coba. Itu semuanya seton karena mereka tidak paham agama. Harus dijelaskan. Anak-anak muda dijelaskan pelan-pelan, lemah lembut, ya. Bahwa ternyata kalau kita mau belajar Islam ini bahagia. Coba ya, para jemaah, apa yang ada di dunia ini tidak ada yang oleh Allah dilarang untuk kita, kecuali yang dilarang pasti apa? Membahayakan kita. Coba, babi, kenapa dilarang? Bahaya. Ya, daging babi, daging anjing, daging ular, daging apa? Tikus. Tapi daging yang tidak bahaya. Daging sapi, ya tak? Daging kambing, daging ayam, daging apa? Merpati. Nah, itu apa namanya? Burung dara goreng, enak semuanya, ya tak? Enak semuanya. Tidak ada yang bahaya. Dan kita boleh oleh Allah SWT. Laki-laki pasti punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Boleh enggak? Boleh menikah, tidak boleh berzina. Nikmat. Allah memberikan Islam ini nikmat. Apa-apa yang ada di dunia ini yang tidak berbahaya dipersilahkan kita, tapi caranya yang benar. Ingin punya uang, ya jangan ngerampok. Ingin punya motor, jangan nyuri sepeda motor orang. Begitu. Bekerja, mencari nafkah supaya bisa menabung, akhirnya punya harta, bisa beli sesuatu, bisa bangun rumah, bisa menikah dan seterusnya. Jadi kebanyakan anak muda tidak paham agama, sehingga mereka terkadang ditipu oleh dunia ini. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian pertanyaan yang terakhir di dalam pengajian malam hari ini, as-su'alul khamis. Pertanyaan yang kelima. Bima arafta rabbaka? Bima, dengan apa arafta kamu mengenal rabbaka, Rabbmu? Dengan apa kamu bisa mengenal Rabbmu? Al-jawab, araftuhu, itu salah harokat ya, bukan arafta tapi araftuhu. Aku mengenalnya, aku mengenal Allah bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluknya. Saya ulangi, araftuhu, aku mengenalnya, mengenal Allah bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya Allah, di sini bukan ayat Al-Quran ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang dimaksud. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah adalah al-lailu, adanya malam, wan naharu, adanya siang, wasyamsu, adanya matahari, wal qamaru, adanya bulan. Ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Malam, siang, matahari, bulan, ya. Kemudian coba ya para jemaah, Allah itu adil ya. Ketika malam yang muncul matahari atau bulan? Matahari atau bulan? Bulan. Kalau siang yang muncul apa? Matahari. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba para jemaah, pernah tidak para jemaah, panjenengan di malam hari yang harusnya adem, seger, mau panas, gimana kira-kira? Malam hari tapi seperti siang jam 12, kira-kira bagaimana? Tidak bisa tidur dengan nyenyak, nyaman. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk-makhluknya Allah,
adalah as-samawatus sab'u, langit yang 7 lapis, wa man fihinna, dan siapapun yang ada di langit, wal araduna sab'u, dan bumi yang 7 lapis, wa man fihinna, dan siapapun yang ada di permukaannya. Ini semuanya makhluknya Allah. Ada makhluk itu hidupnya di langit, ada makhluk hidupnya di bumi. Iya berjamaah. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, antara bumi dan langit, ini ada makhluknya juga. Wad dalilu, dan dalilnya qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita bisa kenal Allah dengan mengenal dari ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dan makhluk-makhluknya Allah. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu, janganlah kalian bersujud lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, Allah mengatakan wasjudu, dan bersujudlah kalian semuanya lillah, hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, Allah yang telah menciptakan kesemuanya, yaitu langit dan bumi, kemudian matahari dan bulan, malam dan siang, itu menciptakan Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum, jika kalian, iyyahu, hanya kepadanya, ta'budun, kalian beribadah atau menyembah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang, matahari dan bulan, dan kita dilarang bersujud kepada matahari dan bulan, sebab matahari bulan itu makhluknya Allah. Disuruh kita bersujud kepada Allah yang telah menciptakan kesemuanya. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya, in kuntum, jika kalian, iyyahu, hanya kepadanya, ta'budun, kalian beribadah. Surah Fussilat ayat yang ke-37, Al-ayah as-sabi'atu wa thalathun, ayat 37. Semoga bermanfaat para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kajian dalam kesempatan malam hari ini, yaitu pertanyaan pertama, kenapa kita mempelajari tauhid? Alasannya apa? Tauhid merupakan pondasi yang paling dasar, prinsip yang paling penting. Kemudian dari mana kita, yang kedua, dari mana kita mengambil akidah kita? Dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari apa yang diyakini oleh para salaf. Kenapa harus para salaf? Ya, karena mereka yang mendapatkan ilmu langsung dari Nabi. Kita tidak berjumpa dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, apa 3 landasan utama yang wajib dipelajari oleh seseorang, dan ini akan ditanyakan di kubur, yaitu apa? Mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Kemudian kalau kita ditanya yang keempat, siapa Rabbmu, siapa yang kamu sembah? Maka jawablah Allah. Kemudian kalau ditanya yang kelima, dengan apa kamu mengenal Allah? Dengan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya, dan dengan makhluk-makhluknya Allah kita mengenal Allah. Tidak mungkin ini semuanya ada tanpa ada yang mencipta, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Demikian yang bisa disampaikan. Kula matur nuwun dumateng takmir Masjid Al-Munawwarah Kota Nganjuk ingkang sampun paring wekdal lan panggenan dumateng kula lan panjenengan sami kangge ngaos agami wonten ing dalu menika. Dan ugi kula matur nuwun sanget dumateng sedaya hadirin hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat ingkang sampun kersa karaya-raya rawuh wonten ing kesempatan dalu menika. Lan kula nyuwun ngapunten dumateng sedaya menawi wonten kirang langkungipun kelepatan kula anggen kula matur dumateng panjenengan sedaya wonten ing kesempatan dalu menika. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.